Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pelajaran kita tentang riba. Yang pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan dalil-dalil pengharaman riba, dalil-dalil pengharaman mengupat. Pada malam yang berbahagia ini kita lanjutkan dengan jaza, balasan. Jazaul ghibati, balasan bagi orang yang berbuat ghibah. Apa balasannya bagi orang yang berbuat ghibah ataupun melakukan ghibah, melakukan upat. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang kita lakukan sebenarnya kita harus mengingat untung rugi. Pu menteng yang kita udah pubut, pu menteng yang kita laksanakan berbagai kegiatan. Kita harus mengingat untung ruginya. Apakah besar untungnya ataupun besar ruginya, ataupun malah tidak ada untungnya, hanya yang kita dapatkan hanya rugi. Maka itu menjadi catatan bagi kita sekalian bahwa kalau seandainya memang yang kita dapatkan hanya rugi, berarti jangan lakukan. Maka disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengartikan bahwa tazakkurul khasarah, ingat kerugian, berapa besar yang ditimbulkan oleh upat itu sendiri. Di antaranya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu, kita semua tahu itu, cuma kadang-kadang kita lupa. Apa yang dimaksudkan itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika orang menzalimi saudaranya dengan lisan semasa di dunia, dia nanti di akhirat akan datang menuntut di hadapan Allah, sehingga Allah mengambil pahala orang yang mengupat itu. Dan jika banyak orang yang diupat, berarti banyak yang datang menuntut. Dengan sendirinya sebanyak apapun pahala yang dimiliki itu akan habis. Malah dalam hadis Rasulullah menyebutkan walaupun sebesar gunung Tihamah. Gunung Tihamah itu gunung paling besar di Mekah. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebesar itu pun tapi akan habis. Kenapa? Ketika banyak orang yang datang menuntut kezaliman lisan kita. Jadi sedikit demi sedikit akan habis, sehingga pada saat nanti tidak ada lagi tersisa, malah dosa orang tersebut ditimpakan kepada kita sekalian. Memandung kita tak tepu dan pernah tak baca ataupun pernah tak dengar hadisnya. Tapi pada saat kita terjerumus ke dalam dosa ghibah, kita lupa itu. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan saja mengupat, tapi ingat-ingat kerugian. Tazakkurul khasarah, ingat kerugian, dumna rugo yang ditimpa oleh mengupat.
bina puasa, ada bina semayang, jagat haji dan sebagainya, puasa juga demikian, sunat-sunat juga demikian. Tapi diambil orang-orang lain nanti di akhirat kelak. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan bahwa sebelum kita baca jazaul ghibah, kebiasaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang terdahulu, apakah dia itu sahabat ataupun generasi setelahnya tabi'in, itu membuat hukuman terhadap diri sendiri. Itu kebiasaan para sahabat ketika mereka mendengar bahwa Rasulullah sedemikian keras mengingatkan dosa ghibah, sedemikian keras ancaman Rasulullah terhadap ghibah itu sendiri, dan juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka membuat hukuman sendiri supaya tidak lagi terjerumus kepada dosa itu. Apa hukuman yang mereka lakukan? Disebutkan bahwa ada di antara mereka yang mengazam, punya tekad, kalau seandainya saya terjerumus, jadi setiap pagi seperti konsep orang wara'. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wara' itu adalah salah satu sifat baik yang dimiliki oleh seorang mukmin. Artinya ada tekad di dalam kehidupannya untuk menghindari dosa. Tip uro menanda bedah tingat ya Allah dosa lun uronyo be mutamah, dan ingin lun lebih ni dari baru. Itu disebutkan dengan wara'. Ada tekad kuat dan rencana hati yang sangat kuat untuk menghindari daripada dosa-dosa apa saja. Itu disebutkan dengan wara'. Termasuklah salah satunya di antaranya dosa lisan. Jadi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rata-rata memiliki sikap itu. Jangan malah berlebihan. Kalau kita tidak memiliki sikap wara', jamaah yang dirahmati oleh Allah, bisa-bisa kadang-kadang kemarin kita punya dosa 100, hari ini 200. Kenapa? Karena setiap pagi bangun tidur kita tidak punya rencana. Tidak ada ikatan janji antara kita dengan Allah. Paling semayang, gopi semayang, itu gopi semayang. Tapi dosa jalan terus, mupat jalan terus, khianat jalan terus, fitnah jalan terus. Jadi kita tidak mengikat janji dengan Allah. Puasa banyak orang puasa, salat banyak orang puasa, salat. Tapi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap pagi bangun tidur kita harus punya keinginan untuk itu. Jadi ingin untuk, jika seandainya saya punya dosa kemarin 100, hari ini paling tidak 90, sehingga dah kurang paling tidak 80, sehingga dah kurang sampai minim sampai 0, 0, 0. Tidak ada lagi dosa yang kita lakukan, apalagi sudah menjadi adat dan kebiasaan. Kalau seandainya sudah menjadi adat dan kebiasaan, tidak terasa lagi bahwa itu adalah dosa. Ya kabiasa bak le de berhaba. Kabiasa bak mupak ada terasali bahwanya mu dosa. Seakan biasa mentang, yang penting pah ingat kan. Benar sotim dengar. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat Rasulullah membuat hukuman tersendiri bagi mereka. Ada yang di antaranya mewajibkan kepada diri mereka sendiri an asuma yauman. Saya punya tekad, kalau seandainya saya mengupat pada hari ini, berarti besoknya saya wajib puasa.
mungkin wate uronya juga puasa karena kadang-kadang kejadian mengupatnya lehu ataupun asar. Mungkin ada puasa uronya berarti singo. Jadi ini kullama iqtabtu insanan an asuma yauman. Wajib bertihro ataupun dengan kata lain nazar dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau seandainya pun saya jatuh ke dalam lembah itu akan saya mengumpat. Maka beliau mengatakan Al-Wahhab menyebutkan bahwa sehingga pertama sekali saya berat. Tip urolun ikat janji dengan Allah sehingga supaya puasa. Karena ruh roya deh. Memerempok ngaraka-rakan ruh roya deh. Membahu geroi habah luah sampai red kego. Jadi beliau mengatakan bahwa ajhadani, memberatkan saya. Hari ini saya punya janji dengan Allah, besok harus puasa. Hari ini saya punya janji dengan Allah, besok harus puasa. Tapi kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala terbiasa dan kemudian beliau sanggup untuk meninggalkan dosa itu. Ada di antara mereka yang berazam ataupun bertekad, jika seandainya saya kullama iqtabtu insanan an tasaddaq bidirham, setiap kali saya mengupat maka wajib atihlun bersedekah, wajib drog. Jadi lama kelamaan memberatkan. 3 bayar denda 10 ribu misalkan. 3 bayar denda 10 ribu, sedekah 10 ribu. Maka berat. Dalam siuro 60 ke ada 4 dah 10 ribu. Penghasilan bidumna. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita tidak punya azam dan tekad yang kuat, berarti kita akan terus menerus kita dengar dan kita tahu, semua kita tahu bahwa perkara itu haram. Bandung kita ada depu bahwa butnya hari. Tapi singguh mubahulam dalam perkara ribah tersebut, ibalam dan sebagainya. Menyahanata bergaul, hanata mengen, hanata pegahabah, hana interaksi sosial kita juga tidak mungkin. Karena makhluk sosial pasti nangen, pasti nata pegahabah. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah, biarpun demikian, yang penting kita punya tekad kuat untuk meninggalkan dosa itu. Karena lagi benar kita sebutkan bahwa ruginya besar. Dumna lejit terpubut ibadat jika seandainya makin ramai orang yang taubat, makin ramai orang yang tak khianati secara lisan, maka berarti makin banyak yang akan menuntut nanti dari kita di akhirat, sehingga habis pahala-pahala tersebut. Kemudian jazaul ghibah, balasan bagi pengupat. Yang pertama, fadihah fid dunia, dipermalukan oleh Allah. Allah yang pemalih, kan orang yang dapat yang pemalih. Yang kadang hana mengedepu karena mupat yang adalah bu melika. Yang muka saya hana ber anda tijit takut ibadah. Tapi melika. Jadi orang yang korban itu kadang-kadang memang tidak tahu sekalipun. Mayana dari tiga terus buat punyung. Mayana kakak lanjut. Tapi siapa yang permalukan Allah? Ini jadi ingatan bagi kita sekalian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu punya cara. Dan Allah punya banyak bala tentara. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui tentang bala tentara Allah kecuali hanya Allah. Jadi ada saja peluang sehingga kita malu. Sebab kenapa? Sebab pernah kita zalimi orang lain dengan lisan kita.
Jadi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu an, sa'ida Rasulullah al-mimbar fanada bi sautin rafi'. Satu saat Ibnu Umar mengatakan bahwa Rasulullah bahasa bahwate iaitu mimbar. Karena kalau bahasa kita pengajian, bahasa Arab disebutkan dengan halaqah. Halaqah dengan Rasulullah ataupun pengajian dengan Rasulullah, para sahabat itu kadang-kadang ada sambil duduk-duduk. Ada sambil duduk, Rasulullah memberikan tausiah ataupun pengajian. Tapi pengajian duduk-duduk yang disebutkan dengan halaqah bersama Rasulullah mungkin jarang di tempat kita. Halaqah bersama Rasulullah itu duduk dan rapat, dekat dengan Rasulullah. Itu yang disebutkan dengan halaqah. Tidak ada jarang-jarangnya. Itu yang disebutkan dengan halaqah. Mungkin di kita sekarang jarang untuk kita jari seperti itu, jarang. Maka persatuan umat Islam pada saat tersebut juga terwujud. Bagaimana cara terwujud? Wallahu alam. Tapi demikian memang. Sama seperti di dalam saf jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi geyu berapat saf. Geyu bertepih antara getanyo dengan kawan sebelah kiri dengan sebelah kanan. Untuk apa? Untuk di antaranya fadilah yang Rasulullah sebutkan ataupun kelebihan yang Rasulullah sebutkan itu adalah untuk kaila takhtalifu. Kalau seandainya ada ikhtilaf di dalam saf, berarti ada kerenggangan di dalam saf, persatuan umat Islam itu juga akan renggang. Tidak akan bersatu. Tidak pikir natruk ke persatuan katanya. Tapi demikian memang syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan kita bersama kita akan bersatu. Jadi demikian juga halaqah Rasulullah SAW, pengajian bersama Rasulullah. Ada yang seperti itu, ada yang lebih penting ketika Rasulullah itu naik mimbar. Ketika Rasulullah menyampaikan sesuatu dan pada saat tersebut Rasulullah berada di atas mimbar, itu berarti penting. Amrun ham, sesuatu yang penting. Bukan berarti lain tidak penting, akan tapi itu lebih ditekankan oleh Rasulullah. Nada bisautin rafi'. Ketika itu Rasulullah memanggil dengan suara keras, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yufdil iman ila qalbihi. Wahai sekalian orang-orang yang beriman dengan lisannya, akan tetapi belum masuk iman ke dalam dadanya. La tu'zu al-muslimin, janganlah kalian menyakiti orang-orang muslim. Wala tu'iruhum, dan jangan kamu mempermalukan mereka. Wala tattabi'u auratihim, dan jangan mencari-cari kelemahan orang lain. Fa innahu man tatabba'a aurata akhihi al-muslim tatabba'a Allahu auratah. Karena sesungguhnya orang-orang yang mencari-cari kesalahan ataupun kekurangan orang lain, Allah akan mencari-cari kekurangannya. Wa man tatabba'a Allahu auratah, barang siapa yang dicari kekurangannya oleh Allah, yufdihuhu, Allah akan mempermalukan dia. Walau fi jawfi baitih, walaupun berada di dalam rumahnya sekalipun. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuatu yang penting Rasulullah sampaikan, malah tidak dalam bentuk halaqah, tapi Rasulullah naik mimbar dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras. Rasulullah memanggil, ya ma'syara man aslama bilisani, hai urung-urung yang mengaku beriman, kata Rasulullah, dengan lidahnya tapi belum masuk keimanannya ke dalam hatinya. La tu'zu al-muslimin, janganlah engkau sakiti orang muslim. Jangan engkau menyakiti, karena Rasulullah mengatakan bahwa ketika kita berbicara kepada orang lain itu menyakitkan. Coba kita balik posisi sekali-sekali. Kalau seandainya orang lain mengatakan kepada kita, apalagi yang sifatnya fitnah, sakit atau tidak? Balik posisi.
Kita kadang-kadang selalu berada pada satu posisi. Antum pernah terbalik posisi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tu'iruhum, jangan mempermalukan orang. Wala tattabi'u auratihim, dan jangan mencari-cari kesalahan orang. Orang sudah berbuat, kita perbaiki. Yang belum sempurna disempurnakan. Kalau seandainya kita mencari-cari kekurangan orang lain, aib orang lain, Allah akan mencari kekurangan kita. Hana bagah trip menan gedemeng oleh Allah, Allah akan tahu pasti. Tapi pada saatnya Allah akan mempermalukan orang tersebut. Waliyazbillah. Maka disebutkan bahwa balasan kepada pengupat ataupun orang yang fitnah itu apa? Di antaranya adalah dipermalukan oleh Allah. Nah, kesaja cara. Nah, kesaja aib yang kadang-kadang korban daripada lisan kita tidak terlibat dalam mempermalukan kita, tetapi Allah yang mempermalukan dengan cara-cara yang berbeda, dengan cara-cara yang lain. Kemudian yang kedua, al-azabul fil qabri, al-azab fil qabri. Azab kubur. Azab kubur. Mungkin dulu saya pernah ingat bahwa kita pernah membacakan di sini juga di pengajian di antara penyebab seseorang mendapatkan azab kubur. Ada banyak, termasuk di antaranya meninggalkan sholat, dan juga salah satu di antaranya inilah dia, upat, fitnah dan sebagainya. Itu bahagian daripada mendatangkan azab kubur. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di dalam kubur itu sendirian. Dan kita di alam kubur itu sebagaimana lahiriah kita lihat sekarang, kerendah itu tidak besar. Hari itu benar lagi kerendah, mentah balik wiunin aja. Tak nak bedah duduk be anjing. Tak nak bedah untuk duduk be anjing, apalagi dada. Hanya terbujur kaku secara tidur. Mungkin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada mungkin di antara kita ada yang tahu, malah kadang-kadang ada yang pernah berpengalaman. Ketika sakit dimasukkan ke dalam MRI. Diikat lagi di situ. Nyaman hinan naasi. Kemudian diperdengarkan bacaan lantunan ayat Al-Quran. Karena rumah sakit kita rumah sakit Muslim. Ya. Tapi di dalam cincin itu mungkin hanya sejengkal dengan wajah kita. Tapi udah hanyut. Yang kita bayangkan di alam kubur seperti itu, belum diazab, belum apa-apa. Sungguh kita tidak tahan. Balik kiri kanan tidak bisa, apalagi untuk duduk, lebih-lebih lagi untuk berdiri. Itu pada saat orang sakit yang dilakukan pemeriksaan, sekarang ada alatnya. Itu mungkin bisa kita bayangkan. Ini dalam kubur gimana loh. Ini hanasi. Di alam kubur itu tidak ada asi. Hanya kita akan bermodalkan dengan amal ibadah yang pernah kita lakukan semasa di dunia. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah mungkin gambaran. Walaupun gambaran di dunia itu tidak akan mewakili apa yang terjadi di akhirat. Tapi lebih kurang tempatnya ya seperti itu. Kita tidak bisa bangun untuk duduk, apalagi bangun untuk berdiri. Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrain innahuma la yu'adzaban. Nah, ini hadis juga sering kita baca dan juga dibacakan oleh penceramah-penceramah yang lain.
Hadis yang diriwayatkan dari Abi Bakrah radhiyallahu anhuma, Rasulullah satu saat melewati dua kuburan. Lalu Rasulullah mengatakan innahuma la yu'adzaban. Isi ataupun penghuni dua kubur ini sedang diazab oleh Allah. Wa ma yu'adzibani fi kabir, dan keduanya tidaklah diazab disebabkan dosa-dosa besar. Bukan karena syirik, bukan karena membunuh, bukan karena zina, bukan karena makan riba dan sebagainya, bukan. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, amma ahaduhuma fayu'adzibu bil baul. Salah satu di antaranya itu diazab dengan sebab tidak bersuci setelah buang air kecil, ataupun tidak melakukan bersuci sebetul-betulnya. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat-ingat kita pada saat kita qada hajat, buang air kecil ataupun buang air besar. Terutamanya kita sering di masjid buang air kecil pada saat mau wudu. Hati-hati itu jangan sempat tidak suci, apalagi tidak sucinya sampai terbawa di dalam salat. Ini mungkin pelajaran yang sederhana, sangat-sangat sederhana. Yang pelajaran ada jamun-jamun ya. Gayu musuci bagi kita yang untuk tulis sembahyang. Kemudian sampai terbawa nanti ke dalam salat. Yakinlah bahwa kita sudah bersuci sebetul-betulnya. Bersuci daripada najis tersebut. Dan yang paling sangat kita hati-hati jemaah yang dirahmati oleh Allah, dan juga mungkin kita pernah melihat pemandangan-pemandangan seperti itu, angkatlah celana ataupun angkatlah pakaian. Karena sekecil apapun percikan najis itu, jika seandainya hana tasilak luar, hana tasilak pakaian, akan terkena pakaian itu. Ketika terkena pakaian itu, walaupun satu percikan najis yang ada di pakaian kita. Sementara syarat sah salat itu suci tempat, suci badan, suci pakaian. Hana sah juga. Lebih-lebih lagi jika seandainya dalam kategori basah, akan membawa najis itu ke dalam masjid. Seandainya sempat basah, akan terbawa ke masjid. Ini mungkin sederhana, tapi efeknya besar. Dan akan terganggu juga orang-orang di kiri kanan kita. Dengan sebab apa? Dengan sebab najis yang tidak kita jaga. Sebenarnya tidak akan terkena kalau seandainya kita buang air kecilnya, angkat celana ataupun angkat pakaian. Pemandangan ini pernah kita temukan ataupun pernah kita melihatnya, walaupun di sini, walaupun di tempat-tempat yang lain. Sama-sama kita saling mengingatkan supaya salat kita itu sah. Jadi Rasulullah katakan penghuni kubur yang salah satu ini dia tidak bersuci pada saat buang air kecil. Adapun yang kedua kata Rasul SAW, yang satu lagi dia itu melakukan ghibah dan namimah. Ghibah dan namimah, mengumpat dan fitnah. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pakai gedepu, Rasulullah kepada oleh Allah. Ini hana depu. Jadi maka dengan keimanan kita terhadap Al-Quran, terhadap para nabi, terhadap kitab Allah dan terhadap hari akhir, terwujud nyata dalil bahwa azab kubur itu ada. Salah satu di antaranya disebabkan oleh ghibah, mengupat. Sehingga Qatadah mengatakan azabul qabri salah satu aslas. Qatadah membagikan azab kubur itu
Di dalam hadis tersebut, dari hadis tersebut ada 3 dari hadis tersebut, dari tidak bersuci, dari ghibah, dari namimah, mengupat dan melakukan fitnah. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-azab finnar. Jadi tuntaskan semasa di dunia, jangan bawakan itu ke akhirat kelak. Karena kalau seandainya sudah kita bawa sampai mati, apalagi yang sifatnya dendam, maka dia akan terbawa sampai ke alam kubur. Ketika sampai di alam kubur akan terbawa sampai ke akhirat kelak. Maka sehingga disebutkan bahwa balasan yang ketiga bagi pengupat itu adalah azab neraka. An Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama araja bi marartu biqaumin lahum azfar min nuhas yakhmashuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula'i ya Jibril haula'i alladhina yakuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasul, lama arajabi, ketika saya melakukan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Jadi pada saat saya sampai di langit itu dinampakkan kepada saya ataupun dibawakan saya oleh malaikat Jibril kepada kumpulan satu kaum. Yang kaum itu ataupun komunitas kelompok orang-orang tersebut lahum adfar, dia punya kuku-kuku yang tajam yang berasal dari timah panas. Yang berasal dari timah panas, yakhmashuna wujuhahum, dan mereka itu sedang mencakar-cakar wajahnya sendiri. Mandumna Menteri Bedro Urang mensapat dalam kelompok tersebut ukai panjang dengan geklok-klok muka dro masing-masing. Wasudurahum, dan dada-dada mereka, apakah laki perempuan itu sama. Fakultu man haula ya Jibril, karena Jibril itu Rasulullah Isra Mi'raj bersama malaikat Jibril dan ditemani oleh malaikat Jibril. Pada saat tersebut Jibril, Rasulullah bertanya kepada Jibril, man haula ya Jibril, siapa mereka itu wahai Jibril? Kemudian Jibril menjawab, haula alladzina yaquluna lahuman nas wa yaqauna fi a'radihim, mereka itulah orang-orang yang selalu menjatuhkan kehormatan orang lain ataupun menghina orang lain, membuat orang lain itu aib ataupun mempermalukan orang lain, ataupun dengan kata lain ya pada permasalahan kehormatan. Dengan kata lain seperti yang kita sebutkan tadi, berbicara-bicara untuk menjatuhkan orang lain, berbicara-bicara untuk mengupat, menghina orang lain, membuat orang lain itu jatuh. Pada saat orang lain jatuh, dia sudah terasa berhasil dan senang. Maka itu balasan Allah yang Allah berikan dan Allah nampakkan kepada Rasulullah supaya Rasulullah bisa menyampaikan kepada umatnya peringatan tersebut. Jadi sebelum terjadi sudah diwanti-wanti duluan ataupun diberikan warning, peringatan bahwa menyedap hubut adanya kejadian ini lagi. Di dunia gepung malai Allah, kemudian terus dalam kubur mendapatkan siksa kubur, kemudian sampai ke akhirat nanti azab neraka. Dan bentuk di dalam api neraka yang seperti itu. Apa kegiatan di dalam api neraka bagi pengumpat sambil mereka dibakar di dalam neraka?
maka mereka mencakar-cakar wajah dengan kuku yang panjang dan juga mencakar-cakar dada masing-masing. Jadi Jibril mengatakan haula'i ahlun nar, mereka itu adalah penghuni neraka yang senantiasa mencakar-cakar, yang senantiasa semasa di dunia suka mengupat ataupun melakukan fitnah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala lahma akhihi fid dunya qarib ilayhi wa fa qala lahu kulhu maitan kama akaltuhu hayyan fa yaquluhu wa yaklah wa yasih. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di akhirat nanti juga akan, ini hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa man akala lahma akhihi maitan, orang yang mengupat itu disebutkan di dalam ayat seperti orang yang memakan bangkai saudaranya, bangkai orang meninggal dan sudah jadi bangkai, katakanlah, itu dimakan. Jadi di dalam hadis Rasulullah juga menyebutkan bahwa di akhirat nanti pengupat itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Qarib, kata Allah, mendekatlah ke sini kena oleh gehele Allah Subhanahu wa taala, gehele Allah Subhanahu wa taala, fa qala kulhu maitan. Ini ada daging saudaramu. Bagi Allah tidak ada yang susah untuk diciptakan. Diciptakan dalam bentuk yang bagus, diciptakan dalam bentuk yang menjijikkan dan sebagainya. Bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Allah kuasa. Allah ciptakan daging manusia yang sudah menjadi bangkai, dan Allah perintahkan kepada orang yang mengupat, kulhu maitan, makan daging saudaramu ini, makan daging saudaramu ini yang sudah mati ataupun yang sudah menjadi bangkai. Fayaklah wasiyah, dan pada saat tersebut orang merasa sangat jijik ketika tidak menjadi bangkai saja, tidak busuk saja kita tidak sanggup makan, apalagi sudah busuk dan apalagi sudah menjadi bangkai. Wa yasih, dan pada saat tersebut orang itu menjerit minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi kita sambung secukupnya waktu, kafaratul ghibah. Kalau demikian sudah demikian lama kita beberapa kali pertemuan kita menyebutkan tentang ghibah. Pembahasan yang terakhir adalah kafaratul ghibah. Bagaimana cara bertaubat daripada ghibah itu sendiri. Bagaimana cara bertaubat daripada ghibah itu sendiri. Jadi ada solusi yang diberikan oleh agama. Ketika yang pertama sekali diingatkan, kepingatnya dosa. Jatuh juga ke dalam dosa itu. Lalu bagaimana? Agama juga memberikan solving problem. Artinya ada sesuatu jalan keluar ataupun penyelesaian. Sama lagi kita yang ngenane tak pegah be ipubut sit. Wate ipubut tetap ruh kita yang sit sekalian untuk mencari jalan keluar. Honda so helm hai tin. Wate drop leplisi gegedaya ruh ya peglah lagi. Artinya untuk mencari solusi. Agama juga seperti itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sudah demikian keras diingatkan kita tentang dosa ghibah itu.
Tapi kemudian jika pun seandainya sudah terjadi ataupun jika seandainya sudah kita berbuat, bagaimana? Bagaimana? Karena jemaah yang dirahmati oleh Allah, ghibah itu belum selesai kecuali jika kita minta ampun, kita minta maaf kepada yang bersangkutan. Oh, kali dah istighfar, karena selesai di dalamnya. Lu semayang sabi-sabi, puasa sabi-sabi dan sebagainya. Selesai. Lain masalah ya. Masalah semayang kewajiban road, masalah puasa kewajiban road. Untuk menutupi kekurangan puasa kita, tambahkan puasa sunatnya memang kewajiban road. Tapi untuk penyelesaian daripada ghibah itu dosa dengan orang lain, pada saat kita meruntuhkan kehormatannya, apakah itu akan selesai? Tidak. Maka hanya cara aja tetap lekemah, tetap minta maaf. Maka disebutkan di sini kafaratul ghibah. Bagaimana cara bagi kita untuk menyelesaikan ataupun kafarat ataupun cara bertaubat daripada ghibah. Kaghairiha minal kabair. Yang pertama sekali disebutkan bahwa ghibah ini walaupun tidak dimasukkan ke dalam hadis Rasulullah yang disebutkan sab'atun minal muhlikat, 7 macam dosa besar, termasuk seperti tadi kita sebutkan syirik, membunuh, durhaka kepada orang tua, makan harta riba dan sebagainya. Tidak disebutkan ghibah di dalam kelompok hadis tersebut, tapi tetap dia itu adalah dosa besar. Ghairiha minal kabair, dia itu tetap dosa besar. Dosa besar jika seandainya kita melakukan, maka wajib bagi kita untuk bertaubat. Wajib bagi kita untuk bertaubat. Pada surah An-Nur ayat 31 Allah berfirman, "Tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Ini konsep umum. Konsep umum, nanti baru konsep khusus untuk ghibah. Semua dosa sebenarnya. Semua dosa bagi kita Allah perintahkan, tubu ilallahi jami'a. Hendaklah kamu sekalian bertaubat, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin. Wahai orang-orang mukmin, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu sekalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi nanti kita lanjutkan kembali insyaallah di pertemuan yang lain, bagaimana cara bagi kita untuk melepaskan diri daripada ghibah itu yang sudah pernah terjadi. Jadi konsep umumnya yang pertama sekali adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.